Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel seputar bonus demografi. Nah, kali ini Nadia sudah bersama dengan teman-teman milenial dari SMK Kosgoro. Halo Raka, halo Fajar. Raka sama Fajar boleh dong perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Ramadan dari 12 TKJ. Nama saya Muhammad Fajar Firdaus dari kelas 12 RPL. Oke, nah Raka sama Fajar ini berarti siswa gitu ya dari Sekolah Kejuruan TKJ dan RPL. Iya, benar. Boleh dong, mungkin ada teman-teman yang penasaran juga, yang pengen tahu sebenarnya apa sih yang dilakukan sama Raka dan Fajar. Jadi kita itu buka sebuah bisnis saya yang bergerak di bidang software dan hardware. Yang dimana kalau software itu kita buka jasa pembuatan software development, yang dimana kita membuat aplikasi website, aplikasi mobile dan desktop. Nah kalau misalnya hardware lebih ke perbaikan software, lebih perbaikan komputer, PC, laptop gitu, dan lain-lain. Oke, berarti ini kolaborasi gitu ya, dari Ya. Raka sama Fajar dari jurusan TKJ sama RPL membuat aplikasi, website, mobile gitu-gitu ya. Ya. Nah, selama ini berarti udah dipasarkan kemana aja tuh? Berarti kalian berarti jualnya jasa gitu ya? Iya, jasa. Iya. Oke. Kalau untuk ngejualnya sih baru sekitar sini ya, kayak di SMA udah ada pesanan kayak gitu. Kayak IoT ya. IoT itu kan kayak kita tuh bisa ngendaliin misalnya lampu atau kipas angin mati di HP, di aplikasi kayak Kita gitu. buka juga jasa IoT juga. Selain software dan hardware, kita juga buka jasa di IoT juga. Oke. Kalau kita sedikit robek gitu ya ke masa kalian sekolah, kan berarti masih sekolah saat Iya. ini gitu ya. Apa sih sebenarnya yang awal yang dilakukan atau yang dipelajari untuk bisa membuat jasa-jasa tersebut gitu? Untuk software sih RPL kita tuh dulu awal-awal buat website dulu, awal-awal bikin aplikasi yang dimana itu tuh jadi pengalaman buat kita juga untuk kedepannya. Dan setelah itu kita coba buat membisniskan ilmu-ilmu yang kita dapat di sekolah ini. Gitu. Dan sama juga seperti yang TKJ, kalau yang TKJ dia tuh lebih ke belajar hardware-nya. Iya. Coba-cobalah. Ya udah gitu nanti ilmunya yang didapat itu bisa dijadikan bisnis. Oke, jadi berarti kalau misalnya dari TKJ sendiri itu maintenance gitu ya? Iya, maintenance. Kalau misalnya ada hardware yang rusak kayak gitu-gitu, ya. kalian yang Tanganin saya. yang tanganin gitu, yang punya andil untuk perbaiki gitu. Iya. Nah, kalau misalkan dari RPL-nya sendiri berarti memang belajar programmer gitu ya, ngoding dari awal gimana caranya untuk bikin aplikasi website gitu-gitu. Wah, luar biasa. Dari awal ada nggak nih kesulitan yang kalian tempuh gitu, atau yang pernah nggak bisa deh kayaknya ini, apalagi ini kolaborasi kan? Iya, betul. Dari dua jurusan yang berbeda, ada nggak kira-kira tuh? Ada sih kadang kalau misalnya ada klien yang mintanya beda gitu Iya, kan, betul. kita memikirkan kalau misalnya ini sekiranya bisa dibuat atau enggak, sekiranya bisa dibenerin atau enggak. Sebetulnya di situ aja sih. Oke, berarti kalau misalkan kliennya agak bawel gitu Iya, ya, ada bawah ya, ada minta macem-macem. ada yang ya. minta macam-macam. Oke, nah Raka, kalau misalnya dari Raka sendiri nih, kira-kira sekarang apa sih yang Raka lagi paling suka kerjain? Saya sih kayak ngerakit-rakit gitu ya, bikin robotik kayak gitu. Berarti udah pernah bikin robotik juga? Pernah, waktu itu kan saya pernah ikut seminar di SMP tuh, pernah seminar robotik kayak gitu. Oke, nah jadi ada fisiknya? Ada fisiknya. Oke, dan itu diikutin lomba lagi atau enggak? Enggak, itu cuma seminar gitu doang. Oke, tapi akhirnya jadi tahu belajar Iya, gitu tahu. ya. Oke, kalau misalnya dari Fajar, apa nih yang paling suka dilakuin? Pasti kan banyak gitu. Kalau sekarang sih lebih ke mobile programming ya. Karena Oke. kan dulu saya web developer, bikin aplikasi website gitu. Sekarang udah beralih nyoba-nyoba di Android gitu. Berarti untuk HP gitu ya istilahnya, untuk handphone. Kayak gini juga kan pakai aplikasi Android. Tadinya mau pakai website gitu, nyoba di Android kayaknya lebih seru aja. Oke, jadi ngerasa tertantang gitu di situ ya. Pernah nggak Raka sama Fajar deh, mungkin boleh dari Fajar duluan, ngerasa kayak aduh nggak bisa lanjut nih gitu dalam hal ini, mungkin dalam belajarnya kayak susah banget gitu ternyata. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Aduh, pernah sih kalau gitu sering saya lawan aja gitu. Karena kan ada buat nge-trigger si semangat itu sendiri. Oke, Iya. gimana cara lawannya? Kita maksudnya sebagai manusia normal gitu ya, kalau misalnya lagi ngerasa demotivation gitu, nggak punya motivasi untuk belajar, untuk ngelakuin hal yang serupa kan juga males gitu. Iya, Gimana iya cara sih. Fajar sama Raka mungkin? Kalau kita sih kadang ngelihat proyek-proyek yang udah jadi gitu ke orang-orang, jadi itu memotivasi kita buat lebih semangat lagi ke depannya.
berarti dengan lihat karya orang Iya. lain Iya, yang bagus gitu ya, Iya. supaya bisa memotivasi lagi. Yang bisa ngebantu orang juga. Oke, nah Raka, ini tuh IT klinik berarti gimana cara orang tahu supaya mereka tahu IT klinik itu ada gitu? Kita sih udah buat website kayak gitu, nanti kita bakal promosiin di sosial ya media. Gitu. sosial media. Kita sih baru bikin website sih. Oke, berarti udah selesai bikin websitenya, ada promosi lewat sosial media gitu Iya. ya, Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lain. Iya. Oke, sejauh ini berarti udah ada project nih yang kalian kerjain? Ada sih. Baru yang itu aja di SMA kita bikin IoT gitu IoT, buat ya. otomasi server gitu-gitu. Oke. Kalau soalnya kita kan baru banget buka nih Iya. dari kemarin, jadi kita baru nyiapin untuk promosinya dulu. Semoga Oke. sih kedepannya bakal ada klien yang banyak juga. Oke ya, doa terbaik untuk kalian berdua ya. Iya. Oke, nah Raka boleh dong, misal teman-teman yang pengen tahu jasanya, kemana misal kalian mereka harus cari kalian? Bisa ke website aja sih, itclinic.now.sh. Oke, sosial medianya ada? Sosial medianya belum sih kita. Belum. Masih Oke. proses. Masih proses. Iya. Oke, nah Raka ini kan mungkin juga banyak teman-teman yang masih bingung gitu ya Iya. sebagai jati dirinya gitu. Dia pengen jadi apa sih sebenarnya? Nah kalian masuk ke sekolah Kosgoro gitu ya, ke sekolah kejuruan atas memang kemauan sendiri atau bagaimana pada saat itu? Kemauan sendiri Kemauan sih. sih. Berarti pengen masuk RPL sama TKJ emang pengen gitu? Pengen ya. Dari dulu Apa emang sih? Oke. targetin aja. Pengen target aja. Iya. Apa sih sebenarnya yang dikejar teman-teman? Kalau dulu sih saya pengennya itu dari developer aja. Oke, berarti kamu mau jadi developer, programmer gitu Iya. ya? Oke, kalau Raka? Kalau saya sih mau buat sesuatu kayak robotik atau yang hal-hal yang teknologi lah. Oke, berarti sangat suka dengan teknologi Iya, gitu ya, teknologi. yang ada sampai sekarang ini. Oke, nah kalau misalnya dari kalian nih, ada nggak sih hal-hal baru yang kalian temuin yang mungkin bisa kalian share sama teman-teman yang belum tahu, belum banyak orang tahu? Lebih ke ini sih yang baru-baru ini IoT sih yang IoT. lebih itunya gimana caranya kita nge-automasi sesuatu dengan teknologi yang ada gitu kayak lampu gitu supaya bisa efisien aja. Jadi mobile. Oke, untuk efisiensi. Iya. Jadi misalnya lampu ya udah tinggal pakai HP gitu, Iya. dia udah bisa mati, udah bisa nyala kayak Iya. gitu ya. Oke, nah teman-teman, ini kan kita lagi ada di channel seputar bonus demografi nih dari Raka sama Fajar. Ada gak sih mungkin hal-hal yang dulu kalian cita-citakan gitu ya? Pasti kan prosesnya panjang. Iya. Ada gak sih kiat-kiat dari kalian nih, dari Raka sama Fajar sendiri gimana untuk menggapai itu gitu? Kita lebih ke targetin dulu apa yang ingin kita capai dan harus tahu caranya gimana cara sampai ke sananya gitu. Jangan males-malesan itu. Jangan malas-malesan. Iya, betul. Yang penting Iya itu yang penting. semangat buat belajar gitu Iya. ya, dan mau tahu. Oke. Nah, Raka Fajar mau tahu dong, menurut kalian teknologi itu saat ini seberapa penting sih untuk kita gitu, untuk anak-anak muda zaman sekarang? Menurut saya sih penting ya, karena kalau sekarang kan itu pandemi ya. Kita harus menggunakan teknologi yang ada. Seperti kan kita harus nge-zoom, mobile, dan ngerjain tugas juga kan di komputer. Jadinya kita harus menggunakan komputer. Kalau nggak kita menggunakan itu, kita gimana belajarnya? Oke. Kalau Oke. menurut saya sih teknologi itu sangat penting soalnya lapangan pekerjaannya makin kesini tuh makin luas gitu dan digital talent di Indonesia itu masih sedikit, relatif sedikit lah kalau untuk yang di bidang IT gitu. Nah, soalnya menurut saya ini sih peluang besar untuk anak-anak Indonesia untuk belajar di bidang teknologi. Gitu. Oke, karena teknologi sebenarnya nggak akan mati ya, Iya. sampai beberapa puluh atau ratus tahun ke depan, Iya. itu dia akan terus berkembang, makanya mungkin prospek kerjanya akan baik ke sana. Dan teknologi juga pastinya akan memudahkan hidup kita sebenarnya Iya, gitu benar. ya. Tadi kan ngomongin soal IoT ya, gitu gimana efisiensi lewat teknologi. Nah itu tuh apa sih, boleh dijelasin secara detail nggak teman-teman? Jadi Internet of Things itu adalah sebuah teknologi yang dimana memudahkan kita di bidang alat-alat sehari-hari gitu seperti lampu, pintu dan lain-lain. Jadi itu tuh bisa dikendalikan lewat satu aplikasi saja. Dari jarak jauh. Oke, nah berarti aplikasi tersebut memang udah tersedia atau kalian bikin sendiri atau gimana? Kita sih yang ini bikin sendiri.
Oke, berarti aplikasi bikin sendiri dari awal, gimana caranya untuk bisa otomatisasi lampu, kayak gitu-gitu. Apa aja yang bisa diatur sampai saat ini? semua Komputer bisa, apa yang bisa disambungin ke itu bisa. Berarti nyalain matiin komputer dari jarak jauh itu bisa? bisa. Sejaraknya maksimal berapa? Nyampainya internet aja. Kalau ada internet kita nyambung bisa. Berarti misalkan saya di Jakarta gitu? Bisa. Asal si ini tuh nyambung ke internet. Iya. Oh, asal komputernya tersambung dengan internet. Mesinnya itu juga. Si mesinnya itu kan, kalau itu nyalanya itu harus nyambungin ke IoT-nya si komputernya. Jadi ya, Ngomong ke wifi juga. Iya, Wifi wifi bisa juga. jadi. Oke, baru dia bisa connect gitu Iya. ya. Oke. Nah, Raka sama Fajar, aku mau tahu dong sama teman-teman mungkin yang mau tahu supaya bisa termotivasi juga gitu. Kalau misalkan dari Raka sama Fajar, apa target kalian mungkin 5 tahun ke depan? Untuk target saya sih bakal belajar ngikutin alur teknologi aja kemana. Soalnya kan saya di software development belajarnya dan itu gak akan ada habisnya juga. Jadi saya ke depannya sih mau belajar tentang artificial intelligence dan kayak gitu-gitu. Oke, jadi ngelihat arah teknologinya kemana gitu ya, dan ikut terus ke sana. Oke, kalau untuk Raka? kalau saya sih bakal belajar programming juga ya. Soalnya kan programming itu di dunia sekarang tuh dibutuhkan ya. Itu doang sih paling. Oke, jadi akan tetap di bidang yang sama Iya. sampai nanti. Iya. Kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin ngebuat kalian jadi, aduh kayaknya pindah haluan deh gue gitu. Bakal dilakuin sih. Berarti maksudnya itu kemungkinan itu bisa aja Kemungkinan ada. Kayak tiba-tiba mungkin aduh. Kan kita nggak bisa diem di tempat doang ya. Ini juga kan kita rada pindah haluan ke IoT. Iya. Tadi kan saya belajar programming doang dan ke IoT langsung itu kan elektronika. Jadi belajar juga. Iya. Oh, IoT itu sebenarnya hanya untuk anak elektronik. Iya, kan? Jadi Sebenarnya. kita tuh sambungan gabungan antara elektronika sama programming. Jadi gimana caranya kita buat hardware, dan hardware itu kita bisa program sendiri. Oh, oke. Jadi ya kurang lebih kalian juga sebenarnya udah agak belok sedikit gitu Iya, ya. belok dikit. Tapi ya masih dalam Masih, satu lingkup iya. yang sama. Oke. Harapannya mungkin ke depan apa nih yang mungkin kalian pengen capai untuk hidup Raka sama Fajar? Yang kedepannya sih saya pengen itu aja lebih berguna ke masyarakat gitu. Asik. Dengan cara apa tuh kalau boleh tahu? Kayak bikin program gitu, kayak kerja bikin startup gitu. Oke, jadi rencana ke depan pengen bikin startup teknologi gitu ya, Iya. khusus untuk teknologi supaya bisa memperkerjakan orang juga, mungkin kayak gitu ya. Kalau dari Raka sendiri? Kalau saya sih mau buat alat yang berguna untuk di masyarakat ya. Kayak misalnya teknologi free energi kayak gitu. Free energy. Iya. Jadi Apa kayak misalnya ngebuat energi dari panel surya kan itu udah biasa. Saya bakal nyari teknologi yang beda yang bakal bisa jadi energi free. Oke, luar biasa. Nah, teman-teman terakhir deh, mungkin harapan atau mungkin juga pesan untuk teman-teman seumur kalian, teman-teman milenial di luar sana, mungkin bisa kasih kesan dan pesan. Untuk teman-teman yang di luar sana sih jangan nyerah yang penting buat belajar aja karena untuk kedepannya hidup kita bakal berkembang terus menerus gitu. Dan teknologi gak bakal berhenti sampai situ aja. Nah, teman saya sih jangan berhenti belajar aja. Oke, dan Raka? Kalau saya jangan males-malesan. Kalau gagal harus dicoba lagi. Itu dong. Kalau gagal lagi? Iya, kalau gagal coba lagi pasti berhasil. Oke. Yang penting berarti jangan mudah putus asa gitu ya. Iya, Terus yakin. berjuang yang penting dan belajar. Oke, Raka, Fajar, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga kita punya kesempatan lain, bisa ngobrol-ngobrol lain. Saya tunggu banget nih karya-karya kalian, Raka sama Fajar. Semoga bisa jadi orang yang sukses nantinya. Amin. Nah, teman-teman milenial, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Juga ikutin terus channel seputar bonus demografi karena kita akan terus kasih kalian informasi yang menarik lainnya. Sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.